Jangan bahas-bahas yang aneh-aneh lah. Nikmir, nanti ribut lagi. Nggak suka aku ribut-ribut lah. Ini netizen suka ngajak berantem aja. Berantem sama banteng sana. Katanya aku di unfollow sama bos kamu. Aku itu enak deh hidup aku tuh kalau di unfollow sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Tidak main sama engkong, belum. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah mencaci memaki anak tua. Walaupun dia udah meminta maaf lewat Kak Igun, lewat live Instagramnya. Ya, tapi Bunda ini nggak sih gimana cara ngadepin orang yang benci sama Bunda? Ya Bunda sih seperti, ya Bunda anggap aja seperti kotoran yang sedang mengambang di suatu air. Kita tidak usah menyentuh dan nggak usah menanggapin. Gitu. Iya. Oke, Bunda Korla, balik lagi ke Jerman apa menetap di Indonesia? Terus saat ini kembali dulu ke Jerman dulu deh. Ada niat menetap di Indonesia? Pasti ada, karena ini kata anak kelahiran Bunda. Bunda orang Indonesia, masih memegang paspor Indonesia. Ari-ari gue masih Indonesia, keluarga gue masih Indonesia. Gue orang Indonesia, ini budaya Indonesia, budaya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Korla tetap tenang, santuy saja, terus berkarir, tetap berkarya, dan teruslah menghibur anak-anak Bunda fansmu seluruh Indonesia. Dan saya doakan mudah-mudahan Bunda Korla dalam waktu dekat bisa membangun rumah untuk keluarganya di Medan. Hei, Farhad Abbas, kamu mau melaporkan Bunda Korla. Emang salahnya apa dengan kamu? Hah? Kamu itu seperti perempuan ya, bahkan melebihi perempuan. Jarang lu ada laki-laki seperti kamu ya. Nggak ada kerjaan. Itu bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Urusan dia itu urusan orang gitu loh. Jadi nggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkar ini harus tahu siapa dia, itu nggak boleh. Di Jerman nggak boleh kayak gitu. Itu privasi. Sebagai orang yang pintar harus paham itu semua. Nggak boleh kayak gitu-gitu. Mau dia apa transgender apa gendernya itu bukan urusan orang. Terlalu julid gini, terlalu sok mau tahu, sok ngurusin orang, karena nganggur, nggak punya kerjaan. Der Bundestag wird voraussichtlich noch in diesem Monat über das Mandat entscheiden. Aku tuh takut ngomong gitu. Nanti kalau aku ngomong, banyak opini di luar sana yang aneh-aneh. Tapi cuma mau meluruskan aja, kalau video itu bukan berita tentang Korla. Jadi itu video editan, itu video berita biasa aja tentang lagi bahas politik di Jerman, tapi dimasukin fotonya si Korla. Jadi untuk teman-teman kita yang nge-stitch video itu dan bilang bangga banget diberitain di berita di Jerman, itu sampai saat ini nggak ada beritanya ya. Tapi mungkin suatu hari nanti bisa masuk berita. Tapi berita yang kalian posting ini itu bukan berita tentang Kak Korla. Itu berita biasa aja. Oke. Tahu Bunda banyak yang gak suka. Ada sekian orang gak suka sama Bunda. Kamu tambah lagi masalah. Buang ini. Dapatnya gimana? Tolong, Bunda lagi di Indonesia soalnya. Bunda gak mau punya masalah. Udah bantu Bunda. Kalau dia nggak nurunin video itu, blok akunnya, serang. Kalau mau cari duit jangan cara seperti itu. Bunda itu mau bahagia-bahagia. Kalau kira-kira gitu dijagain, dilindungi mamanya, jangan disebarluaskan. Kamu cari duit dari YouTube, dari video Bunda. Kalau hal begitu jangan dimasukkan ke YouTube. Nggak ada gunanya, orang nggak bakal nonton. Bunda nggak jual diri, ngerti? Bukan mau disebarluaskan biar orang tahu semua. Kamu tuh sebagai apa sih YouTubernya? Hater. Tolong ya. Sekian lama kamu ambil video Bunda untuk cari makan kan? Bunda nggak pernah ngelarang. Tapi tolong yang kayak gitu jangan tonjolkan dapat tetek, pentil-pentil segala macam. Apa maksudnya dan tujuannya? Jangan begitu. Ya namanya Bunda lagi mandi-mandi, kayak mana nggak lasak. Lain kali Bunda kalau mandi-mandi nggak usah les deh. Takut aku. Namanya Bunda nggak sadar. Namanya udah pakai BH, mana tahu. Lain kali Bunda nggak mau lihat lagi sambil mandi. Berat. Ya, katanya udah maafin. Itu maafin buat Maharani sama Sandi sama Kak Igun. Ya, cakar-cakar sama singa sama harimau. Ya, aku intinya aku di sini ngeliatnya gila-gilaan.
Jangan bikin aneh-aneh lah, inilah, itulah. Ya, makan uang nanti aku. Sibuk kali netizen ini ya. Mengadu domba aja kerjanya sana. Jangan bahasnya Nyai Rombeng di sini. Entah, ini buat janganlah bahas-bahas yang nggak jelas ya. Ini labnya Bunda. Gue gila-gilaan dengan dunia gue. Jangan mengasa-asa aku ya. Jadi kalau misalnya Bunda udah ke Jerman, kerja dulu sampai waktu, misalnya ini rencananya mau sampai pensiun dulu nih. Pensiun paling kan cuma 15 tahun lagi atau 12 tahun. Paling bantok tuh bisa ambil cepat, jadi bisa 10 tahun lagi. Begitu ambil 10 tahun lagi ya kembali ke Indonesia lagi, menjadi apa terserah. Tapi uang pensiun itu buat masa tua Bunda sendiri nanti dikirim. Jadi kalau kita udah pensiun dari Jerman, kita boleh pindah ke Indonesia. Gitu ya? Kalau kita dapat izin tinggal umbersit selamanya, kita boleh bagi misalnya 6 bulan di Jerman, 6 bulan Indonesia. Kayaknya untuk dua negara ini nggak bisa Bunda tinggalkan. Tetap. Dan saya yakin Bunda Korla akan semakin bersinar ya, meskipun diterpa oleh bacotan mulut orang yang iri, dengki ya, itu biasa aja Bunda. Namanya sebanyak itu orang mencintai kita, sebanyak itu juga orang yang tidak suka dengan kita. Pahat amblas, ngapain sih lo mau ngelaporin Bunda Korla? Udah telat tahu, cari sensasi amat. Kalau tujuan lo cari sensasi itu agar lo mendapatkan klien dan lo di-hire untuk menangani kasus-kasusnya, lo salah besar. Yang ada bakal calon klien lo itu jijai gelai karena lo selalu pansos di kasus-kasus cenceremen kayak begini. Jadi lo dilihat oleh bakal calon klien lo itu kurang berbobot. Gimana lo mau dapat kasus? Orang kerjaan lo aja bikin kasus mulu. Dari cara lo yang sudah terbiasa pansos dengan hal-hal cenceremen begini, orang lihat sebagai pahat lo itu adalah pahat yang tumpul. Jadi sebagai pahat lo cuma bisa dipakai untuk memahat kayu lapuk, bukan kayu jati. Untuk memahat kayu jati lo itu perlu diasah dengan asahan yang tepat, bukan asahan yang cenceremen kayak begini. Dan saya berharap Bunda Korla betah di Indonesia dan menjadi rising star di ibu kota Jakarta. Nggak usah balik lagi ke Jerman. Paling kalau balik pun paling kemas-kemas pindah ke Jakarta. Tapi itu bukan sebuah persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana Bunda tetap berkarya menghibur kita semua gitu loh. Lama-lama gue ngefan nih sama Bunda nih. Ya Allah, bandit. Nah, gitu ya. Jadi buat lo pengacara yang katanya mau laporin Bunda Korla, bahkan mau somasi, saya tanya sama kamu, apa argumentasi hukum kamu sehingga mau melaporkan Bunda Korla? Somasi apa? Apa masalah yang dibuat oleh Bunda Korla sehingga kamu buat laporan? Jangan sampai ya bacotan kamu itu merendahkan kamu. Ya, jangan sampai cuapan kamu itu merendahkan kamu dan menunjukkan kualitas kamu yang sebenarnya. Dan saya ya dengan segala kerendahan hati ya akan membela dan mendukung Bunda Korla, karena menurut saya Bunda Korla pantas dan patut untuk dibela. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang coba ganggu-ganggu Bunda Korla hanya karena ya kalimatnya yang katanya kurang pantas, pakaiannya kurang pantas, ya kan? Itu semua entertain, bro. Ya. Jadi jangan baper lu gitu lah. Jadi kalau misalnya nanti laporan kamu diterima, kita sama-sama kawal dan bantu Bunda Korla. Semangat terus Bundaku. Gawat, makin panas. Bunda Korla menanggapi ancaman somasi oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas mengancam Bunda Korla akan disomasi dan dilaporkan ke polisi karena postingan perempuan tersebut dinilai terlalu vulgar. Ketika somasi Bunda Korla terlihat santai sebab dia tidak punya waktu untuk mengurusi hidup orang lain. Dikutip dari TikTok Indonesia Today, tertulis, hidup Bunda aja banyak beban, capek, harus kesana, harus kesini, suntik vitamin, mempercantik diri. Nggak ada waktu ngurusin hidup orang, kata Bunda Korla hari Kamis 26 Januari. Bunda Korla menuturkan, dirinya ke Indonesia untuk berlibur, bukan mencari keributan dengan orang lain, bukan juga mencari masalah. Bunda ke Indonesia itu mau holiday. Suara Bunda sudah serak, nggak ada waktu ngurusin orang, pungkasnya dengan suara serak. Bunda Korla melanjutkan, orang yang senang mengurus kehidupan orang lain dan membuat keributan sulit diubah. Emang, kalau sifat yang suka ngurusin orang, suka cari masalah sama orang, suka membuat kericuhan, itu sudah karakternya. Biarkan saja, kata dia. Terlebih,
Bunda Korla merasa tidak pernah menyinggung dan mengusik hidup orang-orang tersebut. Bahkan, dia merasa tidak mendapat keuntungan apapun dari keributan tersebut. Gue nggak nyinggung-nyinggung, ini kan masalah individual. Jadi, kalau orang ngurusin orang, suka ngerecokin orang, nyentil-nyentil orang, bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet. Itu memang ada kelakuan seperti itu. Kelakuan itu untungnya tidak ada di Bunda, ujar Bunda Korla. Bunda pun tidak emosi, justru merasa kasihan. Bunda Korla pun mengatakan, kasihan sih sebenarnya dengan orang-orang seperti itu, kayak gitu. Kasihan karena kurang diperhatikan, ujarnya.